ini aku ketik aja ya. Boleh. Itu ya kode referralnya. Kode referralnya aman. Oke, siap. Oke, ini sekarang langsung bahas MNCN ya, Ya, karena boleh, udah boleh. pendek. Jadi pertanyaannya tadi, apakah atau view-nya saat ini gimana gitu ya? View-nya Settingan Cik tadi Helen gimana nih kalau secara teknikal, apakah MNCN view-nya. naik atau belum? Alright, sebentar, ini saya gambar cepet-cepet. MNCN. Oke. Ini dulu ya, kita selalu gini. Saya kalau melihat satu saham, saya lihat dulu, saya melihat dulu time frame yang besar. Saya pasin dulu ya chartnya biar enak dilihat. Cycle-nya dulu kita lihat. Nah, ya. Ini MNCN-nya mungkin agak kecil lagi. Ini teman-teman contohers kita sama-sama belajar ya di sini ya, kita melihat. Oke, jadi secara market trend dia dalam fase sekarang adalah fase koreksi cycle ya. Saya nyebutnya ini satu cycle. Naik, ya kan, ya ada markup, terus kemudian mulai distribusi sampai ke bawah. Ini fase koreksi. Koreksi cycle. Ini adalah wave 5, ini koreksi cycle. Nah, saham ketika mengalami satu koreksi cycle, biasanya dia dalam cukup dalam ya koreksinya biasanya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya. Tunggu saya lihatin. Oke, kalau potensial secara weekly, jadi time frame weekly ini perlu teman-teman pahami bahwa ini adalah time frame yang memakan waktu bisa berbulan-bulan juga, namun memiliki upside kayak gini. Nah, sekarang MNCN kan berada di harga 595 ya. Nih. Nah, garis kuning ini adalah garis demand. Gampangnya support gitulah, supaya teman-teman mungkin nggak familiar dengan demand itu apa, daripada panjang ya udah gitu. Nah, untuk target sendiri secara jangka panjang dia ada potensi ke sini. Sorry ya, ini panjang banget ya teman-teman, dan disclaimer on. Ini di angka 1200 something. Ini target yang muluknya. Gitu. Tapi time frame-nya cukup panjang ya. Cukup panjang ya, karena ini weekly. Nah, sekarang kita beda yang kecilnya lagi, kan dia bukan dulu. Kalau misalnya teman-teman cuma mau nyari cuan cepet-cepet, mau nanya ini mau arahnya gimana nih, nggak kepanjangan main. Ya udah, nih saya masuk ke daily dulu. Nah, ini gampangnya kayak gini ya. Teman-teman ambil, ini saya kan kurang tahu nih ya, yang bertanya tadi apakah sudah entry atau belum. Apabila teman-teman belum entry, apakah ini saham sudah reversal dan potensial pasti nggak bottoming lagi? Enggak juga. Ini saham belum terkonfirmasi reversal gitu ya. Jadi masih dalam fase koreksi. Tapi dalam fase koreksi itu sendiri biasanya ada riak-riak kecil begini yang bisa membuat saham pergerakannya itu naik turun gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ambil, ini tarik aja garis trend seperti ini gampangnya. Support terdekat itu di sini, ambil di sekitar 575 lah ya. Kalau mau fast trade 575 diambil, nanti jual di dekat-dekat resist gitu. Ini adalah teman-teman cari ini resisten terdekat di mana? Di sini di angka 610-nya ada resist, di angka 630 juga ada resist gitu. Apabila harga itu bergerak ke 630 dengan volume yang cukup tinggi, volume teman-teman tahu ya, indikator volume ini di chart ini kan bisa kelihatan. Kalau saya sih kan teknikal, jadi saya lihat juga volume. Nah, kalau seumpama volume mendukung dan dia breakout dari 630, maka dia berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman bisa hold aja gitu. Untuk secara view saya, apakah ini akan naik? Ya, kemungkinan bisa naik juga, karena di sini stokastik sudah membentuk tanda-tanda untuk golden cross ya gitu. Tapi apakah pasti breakout ini? Ya enggak juga. Kita mesti perhatikan apakah resist ini berhasil ditembus dengan volume yang cukup
oke gitu. Ya. Ya, jadi kita perhatikan support resist lah gitu aja gampangnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya Untuk tadi potensi ada naik potensi masih naik, bisa. masih bisa ya. Oke. Masih sangat bisa karena saat ini posisinya dia tertahan oleh garis MA30 di sini ya kan. Terus kemudian dia juga ada indikator golden cross di sini. Jadi ini artinya potensi untuk naik ada gitu. Tinggal kita cari titik entry yang benar. Jangan entry-nya di sini ya teman-teman, di pojok jarum ini kita entry ya, jangan. Kita nyari yang low risk lah, deket-deket support kayak gitu ya. Jadi supaya kita bisa menikmati cuannya gitu. Ya, ya, ya. Wah, Oke. thank you ya Ci ya, Moga-moga udah jelas. menjawab pertanyaannya. Sangat jelas ya. Menurut aku yang nggak bertanya juga kayaknya jadi menarik ya teman-teman ya, cara kita menganalisa satu saham secara teknikal. Oke, Ci, pertanyaan selanjutnya nggak apa ya. Ada yang nanya nih, Breeze. Kalau Breeze gimana nih, Ci? Video teknikalnya. Breeze. Ya. Oke. Jadi saya buka dulu Breeze ya. Oke, Breeze. Breeze ini salah satu saham yang cukup favorit buat saya dan Hasan. Bentar. Ini ya, saya buka dulu Breeze secara teknikal seperti ini. Nah, saya lihat gedenya dulu biar teman-teman paham gerakannya. Saya selalu masuk dari time frame yang paling gede. Dalam arti weekly lah, nggak usah terlalu sampai mandi gitu kan. Nah, supaya teman-teman tahu pergerakan saham ini dalam cycle seperti apa sekarang gitu. Sama dengan saham yang sebelumnya yaitu MNCN. Semua ini, dua saham tadi ini berada dalam fase koreksi ya. Dan sekarang masih membentuk base di sini. Jadi dia belum konfirmasi total reversal, tapi kita bukan berarti nggak bisa cuan ya. Kalau saham tuh fase koreksi itu nggak bisa cuan, nggak juga. Asal kita tahu titik entry yang benar. Jadi selama ini support besarnya tertahan di sini ya masih oke ya. Kita bisa collect di level-level ini. Lalu saya masuk ke daily. Daily kan cuman pengen tahu nih sebenarnya Breeze nih mau ke berapa kan gitu. Daripada panjang lebar ya udahlah ganti kepala bisa lah 1850 itu masih bisa sih harusnya Breeze ya. Tapi sebelum ke sana ini sekarang lagi dalam fase yang mau koreksi. Tuh. Koreksi kecil-kecil lah, koreksi riak-riak kecil. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya titik yang saya gambar di sini garis ini. Ini garis sudah saya gambar ketika Breeze itu udah dari bawah sih. Ini wave 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Jadi target saya di sini Breeze. Yaitu di angka 1880, 1850 lah gitu. Kalau kuat. Nah, kan ini namanya prediksi ya teman-teman, bukan pasti. Ini namanya potensi. Jadi kita bisa expect kalau dia bisa breakout dari 1820, chance untuk dia naik sampai ke 1880 itu masih terbuka lebar gitu. Kita challenge-nya di sini nih, high yang ini nih 1820 ya kira-kira. Itu harus di-break dulu. Baru lanjut ke 1880 gitu. Jadi masih oke. Cuman kalau entry di posisi sekarang ini karena udah wave 5 kecil, jadi sebaiknya mulai diatur MM-nya, jangan langsung masuk satu kali karena posisi entry sekarang ini posisi yang kurang pas sebenarnya untuk entry di Breeze kalau belum punya barang nih ya. Harus pakai MM. Jadi mungkin piramida ke bawah. Katakanlah bisa beli 25% dulu, ketika turun lagi 25% lagi, turun lagi ke 3 kita beli 50%. Mungkin bisa kayak gitu ya ngaturnya atau gimana lah. Pokoknya dicicil gitu intinya. Supaya teman-teman nanti kalau koreksi nggak panik, nggak CL gitu kan. Padahal masih ada potensi ke atas gitu. Ya. Jadi dengan posisi sekarang harganya better cicil-cicil dulu ya, jangan langsung tembak. Cicil karena kalau belum entry ya, cicil ya. Disarankan cicil gitu. Oke, thank you Ci jawabannya buat yang Breeze. Kita lanjut. Sama-sama. Ada pertanyaan SMGR Ci, gimana nih? Terima kasih katanya. Oke. SMGR. Iya. SMGR hari ini rebound dengan volume cukup oke. Sebentar ya, saya pindah switch dulu ke chart. Ini ya.
Bagus banget candlenya hari ini dan dia udah break MA30-nya di sini, yaitu udah break 6.100, ya masih break tipis ya, tapi dengan stokastik yang masih mengarah ke atas, artinya chance untuk dia melanjutkan kenaikan besok mungkin masih ada, ya. Nah, perhatikan aja ini resist terdekat di mana. Nah, kita lihat nih resist terdekat akan saya gambarkan untuk membantu teman-teman ya di sini. Nah, kelihatan garis hitam ini. Jadi ini gampangnya nih ya, kalau kita mau cuan satset misalnya, gini aja. Nah, teman-teman cukup belajar support resist dulu, misalnya belum bisa yang lain-lain tuh harus paham gitu, di mana titik support dan di mana resist. Jadi ketika harga menyentuh langit-langit ini, biasanya cenderung ada aksi taking profit dulu. Apabila dia masih kuat dan lanjut break, ya maka bisa dipertimbangkan ke level resist berikutnya. Ini tuh. Jadi ini bisa jadi range teman-teman untuk nyari cuan nih yang saya kasih gini. Nah ini bisa satset karena gap seperti ini, gedenya seperti ini itu nggak terlalu susah dicapai dalam 1-2 hari harusnya gitu. Nah, jadi ini salah satu cara atau tips cuan satset gitu. Kalau time frame-nya nggak dalam 1 hari, nggak high frekuensi ya. Yang time frame-nya dalam waktu 1-2 hari, 3 hari gitu, mungkin masih bisa lah ke sini gitu. Ini berapa persen sih? Coba kita lihat ya. Oke, kita ambil di sini. Ya, masih tipis sih. Kayaknya 2% lah ini. 2%. Ya, 2%. Tapi kalau 2% maksudnya gede ya, berasa kali ya. Coba lihat di time frame kecil lagi. Saya lihat dulu di 30 menitnya. Ya, kayak apa dia. Ada potensi sih sebenarnya. Masih bisa, tapi mungkin tidak akan banyak ya upside-nya. Teman-teman perhatiin mungkin untuk saham SMGR risk reward-nya juga diperhatiin ya. Karena reward yang kita bisa dapat terdekatnya hanya 2%. Kalau teman-teman willingly atau 1,9% teman-teman bersedia untuk take the chance, ya mungkin bisa coba. Tapi batasi risk ya. Jadi mungkin dia akan membentuk begini. Setelah menyentuh situ, bisa juga dia begini. Nah, gini. Risk sama ke level ini. rasionya mungkin sama nggak sih ya kira-kira kalau misalnya dikoreksi ke bawah? Oh, price range-nya ya sama ya kayaknya kurang lebih. Atau gedean ini ya kayaknya gedean risk-nya gede. Mungkin minusnya lebih gede ya, 4% double lampiran sih. Jadi mungkin kalau belum entry ya bisa cari yang lain sih. Jadi kalau emang suka di sini ya nggak apa-apa juga. Tapi tadi udah saya liatin belum ya fase gedenya belum. Langsung ke ini time frame daily ya. Saya lihat dulu gedenya. Nah, SMGR ini karakter sahamnya oke. Dia masih dalam fase, sebenarnya fase koreksi cycle juga sih, cuman dia masih sideways aja di sini. Gitu. Sideways. Masih di sini. Koreksi tapi masih sideways. Oke, gitu ya kira-kira jawabannya untuk SMGR. Oke, Ci, udah dijawab ya teman-teman tadi yang nanya SMGR, jadi sudah membantu juga dikasih view-nya. Tapi ingat ya teman-teman, semua keputusan balik ke teman-teman Cuan Troopers. Ya, ini bisa dibilang view dari Ci Helen begitu. Oke, Ci, mungkin teman-teman 2 pertanyaan lagi ya kita jawabin. Ini dari Andri Nur Hidayat nih. Ini view-nya agak beda nih karena dia kayaknya udah mau kena stop loss nih. Ci, view MDKA gimana nih? Tadi hampir kena SL. Nah, nih. Oh gitu. Boleh diinfo nggak entry-nya di berapa? Oh iya, Andri Nur Hidayat nih yang nanya entry-nya di angka berapa nih tadi harganya? Boleh dijawab. Tapi kalau secara general juga mungkin Ci kalau ngelihat MDKA juga gimana nggak apa-apa sih. Ya, nggak apa-apa. Saya kasih tetap view-nya ya. Tunggu ya. Saya bukain dulu. Tunggu. MDKA. Sambil nunggu Ci Helen, aku mengingetin buat teman-teman ini live-nya
di save ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang ketinggalan baru nonton atau mungkin nanya saham yang sama tapi tadi belum sempat mendengarkan, kan bisa nonton langsung di IG live-nya Sukor Sekuritas ya, kita save, nanti kalian bisa cari di feed-nya langsung. Oke. Oke, sekarang saya balik lagi ke chart. Oh, ini udah dijawab, Ci. Entry-nya kemarin di 3.390. Oh, ya belum terlalu jauh lah, masih ini ya, masih low risk. Yeah. Oke, sebentar ya. Ini saya masuk time frame weekly dulu, NDKA. Ini ya, NDKA. View besar saya seperti ini. Jadi ini adalah wave yang saya gambar nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan sih dia udah di puncak wave 5. Dan ini sedang dalam fase koreksi juga. Nah, ya. Coba saya cari dulu titik support selanjutnya, karena tadi udah break ya. Bisa tunggu di 3130. Bentar. Oke. Wow. MDKA ini kritis. Enggak sih, tapi kritisnya nggak sampai kayak gini ya, intinya gini. Nggak lama lagi sih ada rebound nih, gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal perhatiin aja, teman-teman bisa coba pakai stokastik. Bentar ya, stokastik saya ini indikatornya kok belum berubah. Oke, udah. Ini stokastik ini udah di bawah banget, teman-teman, ya. Nanti ketika dia udah membelok ke atas gitu dan udah tembus 20, teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai entry. Iya. Nah, ceritanya untuk yang tadi nih, yang udah entry terus gimana gitu kan. Saya kan kurang tahu entry-nya itu udah all in atau masih ada porsi untuk averaging. Nyicil di 3.000. Oh, nyicil di 3.390, terus dia pasang stop loss di 3.260. 3.260 ya. Ya udah aman, nggak apa-apa. Jadi pasang stop loss, bentar ini saya lihat dulu ya, 3.260 di level. Bagus sih itu tadi, karena dalam ketika kita beli ya, kita udah tahu trade plan-nya gitu loh. Jadi jangan sampai ketika saham itu drop kita tuh panik terus nggak tahu what to do gitu. Jadi teman-teman bisa mungkin belajar ya dari teman tadi yang bertanya, nanti namanya siapa ya? Itu kan udah punya trade plan. Jadi ketika kita beli, kita punya trade plan-nya. Ini ada ya lumayan di area demand sih sebenarnya itu ya. Demand. Ya sebenarnya jebol-jebol tipis sih. Jebol-jebol tipis. Tapi kalau memang porsinya memang mau nyicil dan suka yang nada gitu kan, belum reversal udah ditampung, nggak apa-apa juga kan, tipe yang suka dapat harga murah atau yang pasti-pasti aja tapi lebih mahal dikit nggak apa-apa gitu ya, itu kan tipe orang beda-beda. Sebenarnya ini tidak akan lagi harusnya akan ada reversal MDKA, tapi di level berapa teman-teman mungkin bisa perhatiin ya, ini level di dekat-dekat 3.200 3.170 mungkin bisa diperhatiin ya level itu. Nah, coba lihat lagi, ini kecil, mungkin ada titik yang lebih baik ya, sekitar level itu sih yang tadi saya sebutin, 3.170 sampai 3.200 mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk cicil lagi dulu. Nah, level stop loss tetap terserah masing-masing ya, diatur aja menurut keyakinan masing-masing. Sebenarnya level terburuknya nih ya, kalau kita ngomong terburuk banget ya, tapi semoga enggak, itu level 2540. Kalau misalnya deket-deket under 3.000 boleh dipertimbangkan lagi untuk nyicil mungkin di 2.920 atau berapa, itu mungkin bisa cicil lagi. Oke, thank you ya Ci buat jawabannya untuk saham yang barusan ditanyakan.